Berarti ketika kayak Bapak sampai di sana, Bapak menunaikan ibadah Bapak di sana, itu ketika kaki Bapak menginjakan lantai di sana ini kayak terbakar panas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Las-Las, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma. Dan hari ini saya bareng sama Mas Saifi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat Mas Saifi. Dan buat teman-teman semuanya yang sedang lihat video ini, saya doakan juga semoga kalian itu sehat selalu dan diberikan kelancaran semuanya lah. Dan ini tuh saya sama Mas Saifi udah sampai di lokasi ya teman-teman ya. Tapi ini tuh kayak kita itu di jalan ya Mas Saifi ya. Ini di jalan, tapi jalan ini tuh kayak di sana ada daerah kayak desa ya teman-teman, dan di sebelah sana juga ada desa. Cuma ini tuh melewati kayak sebuah pekarangan ya Mas Saifi ya. Dan ini pun kalau malam ini nggak ada kayak cahaya lampu, itu nggak ada teman-teman. Dan ini biasanya lokasi ini tuh aman-aman aja kata warga yang di sini ya, yang sering lewat sini ketika malam hari ataupun menjelang maghrib. Ini katanya di sini aman-aman aja gitu. Tetapi beberapa bulan ini ya teman-teman ya, ini tuh warga sering banget kayak kalau lewat sini itu tiba-tiba kayak ngerasakan panas. Terus pernah ada ya teman-teman ya, ini warga itu lihat kayak ada ini pakaiannya itu putih semua. Warga di situ tuh menginformasikan ke saya, hanya bilang seperti itu, pakaiannya putih semua. Tapi kalau kayak mau didatengin, kayak mau ditanya gitu ya teman-teman ya, itu kayak menghilang. Ataupun warga di sini kayak penjamin mata setelah melihat itu ngilang. Nah ini tuh kalau kayak gini ini biasanya itu memang ada sosok yang jahil di daerah ini teman-teman. Nah ini saya sama Mas Saifi dari tadi nih jalan, tapi belum kayak merasakan sesuatu ya Mas Saifi ya. Masih aman aja teman-teman. Tapi ini sebenarnya saya ya Mas Saifi ya, mungkin saya nggak tahu nih Mas Saifi ngerasain apa enggak. Soalnya ini saya kayak sedikit merasakan aura panas. Iya dari sebelah sana. Ini Mas Saifi ngerasain nggak? Ngerasain apa kok Mbak? Belum ngerasain Mas Saifi? Saya kurang sensitif ya Mbak. Iya mungkin bisa seperti itu Mas. Soalnya ini belum kayak yang panas banget. Ini belum. Kayak waktu itu saya ke sebuah makam ya teman-teman ya. Ini itu panas banget. Nah kalau ini tuh belum kayak yang panasnya seperti itu. Tapi hanya kayak ada aura yang sedikit panas. Tapi di sebelah kanan saya. Ini masih di sana. Astagfirullahaladzim. Mas, itu apa Mas? Ini Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mas, pelan-pelan Mas. Ini soalnya semakin panas Mas Saifi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Panas banget ini Mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman, ini tuh di sini panas banget. Orangnya udah panas banget. Panas, air. Astagfirullahaladzim. Mas, dia minta air, Mas. Ada air kah? Ada nih Mbak. Ada. Saya minta Mas. Saya minta. Bukain sekalian Mas, bukain. Astagfirullahaladzim. Panas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, kakinya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah auranya nggak begitu panas lagi Mas Saifi. Astagfirullahaladzim. Ini kayak mohon maaf ini teman-teman, ini kakinya itu kayak kebakar ya Mas Saifi ya. Kelihatan gak di kamera? Kayak merah gitu ya. Iya, padahal tangan dan ini badannya itu kayaknya masih ini, nggak kayak kebakar. Tapi hanya area kaki aja ke bawah ya teman-teman ya. Ini tuh merah semua, kayak bener-bener kebakar. Dan
ini kulitnya kayak ngelupas ya Mas Evi ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini saya nggak tahu ya teman-teman apa yang terjadi pada beliau. Tapi yang saya lihat ini dari pakaiannya sepertinya dia ini kayak orang yang naik haji ya Mas Evi ya. Iya, persis iya. Seperti ini. Ini kita langsung tanyakan aja ke beliau, ini apa yang terjadi pada beliau, kenapa beliau ini bisa terjadi seperti ini, dan apakah dia yang juga sering kayak menampakkan dirinya ke warga yang melewati sini. Oke teman-teman, ini coba saya langsung tanyakan aja ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah dia mau menjawab teman-teman. Maaf Pak, Bapak siapa ya Pak? Namanya siapa Pak? Pak Ibnu? Oh, iya. Oh jadi dulu Bapak ini semasa masih hidup seorang kiai Pak? Iya. Ini mohon maaf ya Pak. Biasanya seorang kiai kan paham tentang agama dan lain sebagainya ya Pak. Ini kok Bapak bisa terjadi hal yang seperti ini, dan kenapa Bapak itu masih berada di sini? Astagfirullahaladzim. Oh, jadi Bapak juga ada kayak pesantren. Terus banyak donatur yang memberikan ke Bapak. Terus apa yang terjadi Pak? Ya itu bagus Pak. Nah gini teman-teman, ini Bapak ini tadi sedikit bilang katanya dia ini dulu adalah seorang kiai dan dia memiliki kayak pesantren ya teman-teman ya. Dan di situ pesantrennya kayak banyak donatur yang kayak memberikan dana ke pesantren itu untuk kayak merenovasi, memperbaiki, dan kayak untuk kebutuhan dari apapun yang berada di pesantren itu, entah itu untuk makanan atau hal yang lain sebagainya, kebutuhan lainnya ya teman-teman ya. Itu banyak sekali donatur yang memberikan gitu teman-teman. Ini kan justru bagus ya teman-teman ya, cuma ini saya nggak tahu kelanjutannya apa. Lalu apa yang terjadi Pak? Oh iya, kalau yang saya tahu sih memang kayak gitu, ada bagian buat pengurusnya berapa persen gitu. Hah? Bapak ambil 50% Pak? Astagfirullahaladzim. Ini terlalu banyak Pak. Astagfirullahaladzim. Terus yang Bapak uang itu untuk naik haji sama Bapak. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak? Yang terjadi di sana apa Pak? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini berarti ketika kayak Bapak sampai di sana, Bapak menunaikan ibadah Bapak di sana, itu ketika kaki Bapak menginjakan lantai di sana ini kayak terbakar panas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Alhamdulillah min zalik ya teman-teman ya. Ini tuh Pak Ibnu ini tadi bilang lagi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Katanya astagfirullahaladzim. Pak. Iya kayaknya Mas Evi. Ini teman-teman, kan banyak sekali donatur yang memberikan untuk keperluan pesantren Pak Kiai Ibnu ini ya teman-teman ya. Tapi dia itu kayak mengambil banyak sekali. Dia mengambil hampir setengahnya. Dia mengambil 50% ya teman-teman ya. Padahal kalau seperti itu kan ya memang jelas ada bagian untuk kayak pengurusnya. Tapi itu yang saya tahu paling hanya 2-5% ya teman-teman ya. Ini itu terlalu banyak teman-teman, sampai 50%. Dan uang tersebut Bapak ini tuh dikumpulkan
yang hasil ambil dari situ yang 50% setiap ada donatur masuk 50% diambil sama dia, masuk kantong dia. Ini digunakan untuk naik haji, teman-teman. Nah, pada saat Pak Ibnu ini menunaikan ibadahnya, ibadah haji di sana, dia sampai di sana, lalu dia menginjakkan kaki di sana, menunaikan ibadahnya di sana, tiba-tiba itu kakinya panas banget, teman-teman. Dan dia kayak ngerasa terbakar. Sampai di sana, teman-teman, pakaian yang Pak Ibnu gunakan ini dilepas semuanya. Sampai dia ini, mohon maaf ya teman-teman, dia itu telanjang ya teman-teman. Ini karena bajunya dilepas, ditaruh ke lantai, kakinya digini-giniin biar nggak panas ya teman-teman ya. Terus setelah agak reda, dia kayak lanjut lagi. Nah, nggak lama kemudian dia itu ketika jalan kayak kakinya menginjak-injak duri. Durinya itu bukan duri yang kayak duri yang diinjak itu sakit, enggak, tapi duri di sana itu yang Pak Ibnu rasakan itu ketika nginjak sakit banget, terus panas banget sampai ke seluruh tubuhnya. Lalu dia melakukan hal yang sama, dia lepas lagi, dia taruh lagi ke lantai, diinjek-injek sampai bahkan dia ini berguling-guling karena saking panasnya teman-teman. Panasnya itu panas banget sampai dia itu melakukan hal itu berkali-kali teman-teman. Ya, ini semoga aja nggak terjadi sama kita semua ya teman-teman ya. Mungkin iya Pak Ibnu, karena ini Pak Ibnu menggunakan uang yang bisa dibilang ini bukan uang hak Pak Ibnu. Karena uang itu seharusnya Pak Ibnu gunakan untuk keperluan pesantren Pak Ibnu, bukan untuk ini kepentingan pribadinya Pak Ibnu, Pak. Iya, mungkin itu adalah seperti azab ya Mas Saifi ya. Iya, yang diberikan ke Pak Ibnu semasa Pak Ibnu itu masih hidup di sana. Karena itu kan tempat yang paling suci ya Mas Saifi ya. Dan kita ketika ke sana pun harus keadaan yang bersih dan kita harus menggunakan uang yang halal dan niat kita yang tulus, Pak. Iya. Kalau kita ke sana dengan niat kayak ingin pamer ya teman-teman ataupun ria, pasti di sana kita akan kayak mengalami sesuatu. Karena saya udah beberapa kali dengar tentang hal ini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita harus menunaikan ke sana, kita harus benar-benar siap lillahi ta'ala teman-teman. Iya, saya nggak bisa bantuin banyak untuk Pak Ibnu. Oh, iya, berarti sekarang Bapak udah benar-benar ini ya, menyesal dan Bapak ingin minta maaf ke semuanya. Iya, nanti saya akan coba bantuin Bapak. Saya akan coba cari tahu. Oh, pesantrennya di situ, Pak. Oh iya, saya tahu. Soalnya saya udah ini waktu kesini itu ada yang bilang seperti itu. Nanti saya sama Mas Saifi akan datang ke sana. Iya ini teman-teman. Pak Ibnu ini udah menyesal atas semua yang dia lakukan dan dia itu ingin meminta maaf ya teman-teman ya ke pihak pesantren yang dulu diurus sama dia teman-teman, dan ke semuanya yang berada di sana intinya teman-teman. Nanti Mas Saifi tolong temani saya ya Mas. Ya baik Pak. Tadi Mas Saifi ingat kan kalau di sini itu ada pesantren. Ya. Nah itu pesantren yang dulu di ini sama dia. Oh iya Pak. Iya, nanti kita setelah ini pagi-pagi kita langsung datang ke sana aja ya, biar urusannya itu cepat selesai. Semoga saja sih orang-orang di sana itu menyambut kita dengan baik ya, biar nggak terlalu ribet urusannya, biar mudah gitu dan semuanya jadi lebih tenang lagi teman-teman. Iya Pak Ibnu, saya nggak bisa bantuin banyak, saya cuma bisa bantuin itu, dan
semoga aja setelah dimaafkan sama orang-orang di sana, Bapak bisa lebih tenang dan diringankan ya. Iya, diringankan hukuman Bapak. Iya, saya di sini cuma bisa bantuin Bapak dan teman saya juga iya. Ya, semoga Bapak lebih tenang dan di sana Bapak diringankan ya. Semoga dosa-dosa Bapak diampuni. Amin. Teman-teman, kita bantuin doa buat Pak Ibnu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Amin. Alhamdulillah ini Mas Sefi teman-teman. Ini berarti ini kita nanti langsung balik, kita tunggu pagi dulu terus kita ke pesantren itu ya Mas Sefi ya. Iya, mohon maaf ya ini teman-teman, saya nggak bisa menyebutkan ini pesantren gimana ya teman-teman ya, karena ini juga private juga, saya takutnya nanti terjadi kesalahpahaman yang lebih ya teman-teman ya. Intinya itu kita ambil pelajaran dari sini. Ketika kita ingin menunaikan ibadah kita, tolong jangan menggunakan uang yang memang itu bukan hak kita ya teman-teman ya. Dan kalau kita diberikan kepercayaan, tolong ambil yang kayak sewajarnya. Itu pasti kan udah ada yang ini ya, yang memberikan kayak ini untuk masuk biaya administrasi ataupun apapun itu sekian persen ya, kita ambil segitu. Jangan kita melebihi atau bahkan sampai 50%, 70% itu udah kelewat batas ya teman-teman ya, itu nggak boleh, itu udah sangat kelewatan, itu sama aja kita mengambil hak milik orang lain. Jadi kita jangan sampai melakukan hal itu ya teman-teman ya. Alangkah baiknya kalau kita dikasih kepercayaan, kita jaga kepercayaan itu. Zaman sekarang kepercayaan itu sangat mahal ya Mas Sefi ya. Jarang banget ada orang-orang yang jujur, ada orang yang amanah. Jadi jadilah kalian salah satunya ya teman-teman ya. Ini saya sama Mas Sefi kita pamit dulu ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini di sini udah nggak kayak ada yang aura panas ataupun apa-apa, ini alhamdulillah udah nggak ada. Ternyata yang memang beberapa bulan ini itu adalah si Pak Ibnu yang belum tenang karena dia ingin menyampaikan maafnya. Dan ini nanti saya akan coba bantuin beliau. Jadi sekarang saya sama Mas Sefi pamit undur diri dulu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Sefi.